Abu Nawas dan orang terkaya yang tidak pernah bahagia. Di kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang saudagar kaya raya bernama Tuan Karim. Rumahnya besar seperti istana, gudang gandumnya penuh, emasnya disimpan dalam peti-peti besar. Bahkan jumlah untanya lebih banyak daripada jumlah sandal warga di kampungnya. Namun anehnya, Tuan Karim tidak pernah terlihat bahagia. Setiap hari wajahnya murung, ia selalu marah kepada pelayan, curiga kepada tetangga, dan takut hartanya berkurang. Suatu pagi ia berteriak di halaman rumahnya, "Siapa yang memakan ayam panggangku semalam?" Semua pelayan langsung gemetar. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab seorang pelayan tua. Karim menunjuk satu persatu pelayannya. "Kalian semua pencuri." Padahal ayam panggang itu sebenarnya ia makan sendiri tengah malam lalu lupa karena terlalu banyak makan. Kabar tentang sifat aneh Tuan Karim akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja tertawa kecil, orang sekaya itu malah hidup seperti dikejar setan. Seorang menteri berkata, "Baginda, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa menyadarkannya. Panggil Abu Nawas." Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan pakaian sederhananya. "Baginda memanggil saya." Raja mengangguk. "Ada orang kaya yang hidupnya tidak pernah tenang. Aku ingin kau membantunya." Abu Nawas tersenyum kecil. Orang miskin yang sedih itu biasa. Tapi orang kaya yang sedih, itu baru pekerjaan berat. Raja tertawa keras. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke rumah Tuan Karim. Begitu tiba, ia melihat rumah besar dengan pagar tinggi dan penjaga di mana-mana. "Wah," gumam Abu Nawas, "rumah ini dijaga seperti penjara emas." Penjaga menghentikannya. "Mau apa kau? Saya tamu. Punya janji." "Tidak, kalau begitu pergi." Abu Nawas mengangguk santai lalu duduk di depan rumah sambil memakan pisang. Tak lama kemudian Tuan Karim keluar dan melihat Abu Nawas. "Hei, kenapa kau duduk di depan rumahku?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena di dalam terlalu banyak orang marah." Karim langsung kesal. "Apa maksudmu?" "Saya hanya heran. Rumah sebesar ini, tapi wajah penghuninya seperti habis kehilangan sandal di masjid." Beberapa penjaga menahan tawa. Karim makin kesal. "Kau mengejekku." "Tidak, saya cuma bingung. Katanya orang kaya hidup bahagia. Tapi wajah Tuan seperti orang yang utangnya lebih banyak daripada rambut di kepala." Karim mendengus. "Kau tidak tahu beratnya menjaga harta." Abu Nawas mengangguk serius. "Benar juga, kambing saya saja kalau hilang bikin pusing. Apalagi emas sebanyak ini." Karim mulai tertarik. "Kau punya kambing?" "Pernah. Tapi kambingnya kabur setelah tahu saya belum mandi 2 hari." Penjaga akhirnya tertawa keras. Karim berusaha menahan senyum. Sudah lama ia tidak mendengar orang berbicara santai di depannya. Abu Nawas lalu berkata pelan, "Tuan Karim, sebenarnya apa yang membuatmu tidak bahagia?" Karim terdiam sejenak. "Aku takut miskin." Abu Nawas melihat gudang besar di belakang rumah. Dengan harta sebanyak ini, Karim mengangguk cepat. Harta bisa habis, orang bisa mencuri, bisnis bisa rugi. Abu Nawas tersenyum kecil. Ternyata yang paling miskin bukan orang yang tidak punya uang. Karim mengerutkan dahi. "Lalu siapa?" "Orang yang tidak pernah merasa cukup." Karim langsung diam. Namun sebelum ia menjawab, tiba-tiba seorang pelayan berlari panik. "Tuan, peti emas di gudang belakang hilang satu." Karim langsung pucat. "Apa?" Ia buru-buru lari menuju gudang sambil berteriak. "Panggil semua penjaga, tutup gerbang." Abu Nawas hanya menghela napas panjang. "Baru juga bicara soal bahagia," gumamnya. Gudang rumah Tuan Karim mendadak gempar. Penjaga berlari ke sana kemari, para pelayan ketakutan. Karim berdiri panik di depan gudang. "Peti emasku hilang." Abu Nawas melihat masih banyak peti emas tersusun rapi. Yang hilang cuma satu. Karim mengangguk cepat. "Kalau begitu emas Tuan masih banyak." Karim kesal. "Hari ini satu peti hilang, besok bisa semuanya." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jadi Tuan menjaga emas, atau hidup Tuan justru dijaga emas?" Karim tak menjawab. Ia malah memerintahkan semua pelayan diperiksa. Bahkan tukang kebun tua ikut dicurigai. Orang tua itu mengeluh, "Kalau saya kaya dari mencuri emas, sandal saya pasti tidak bolong begini." Abu Nawas mulai memeriksa gudang. Ia melihat pintu belakang terbuka sedikit dan bekas makan di dekat meja. "Tuan makan di sini?" tanyanya. Karim mengangguk malu. "Saya suka menghitung emas sambil makan. Lalu setelah itu, saya ketiduran." "Tidur di mana?" Karim menunjuk tumpukan karung gandum. Abu Nawas langsung mendekati salah satu karung besar dan menepuknya. "Bak!"
Karung itu berbunyi keras. Saat dibuka, peti emas yang hilang ternyata ada di dalamnya. Semua orang terkejut. Karim sendiri langsung menunduk malu. Saya lupa memindahkannya semalam. Para pelayan lega. Tukang kebun tua hampir menangis karena tidak jadi dituduh pencuri. Namun Karim kembali gelisah. Tapi kalau nanti benar-benar dicuri bagaimana? Abu Nawas memandangnya heran. Tuan Karim, apakah Tuan pernah hidup tanpa rasa takut kehilangan? Karim diam. Sudah lama ia tidak tidur tenang. Bahkan saat makan, pikirannya selalu tentang emas. Malamnya Karim mengundang Abu Nawas makan bersama. Meja penuh makanan lezat, tapi Karim hanya makan sedikit sambil menghitung uang di kantongnya. "Kenapa Tuan tidak makan?" tanya Abu Nawas. "Saya takut makanan cepat habis." Abu Nawas hampir tersedak. "Persediaan Tuan cukup untuk satu kampung." Karim berbisik pelan, "Saya tetap takut kekurangan." Abu Nawas lalu diam-diam menyembunyikan kantong uang Karim di balik bantal kursi. Tak lama kemudian Karim panik lagi. "Kantong uangku hilang." Ia mencari ke bawah meja hampir sambil menangis. Abu Nawas bertanya santai, "Isinya banyak." "Hanya beberapa keping emas." Abu Nawas mengambil kantong itu dan menyerahkannya kembali. Karim langsung memeluknya lega. Abu Nawas tersenyum lalu berkata pelan, "Tuan punya harta sangat banyak, tapi kebahagiaan Tuan ternyata hanya sebesar kantong kecil itu." Ucapan Abu Nawas membuat ruang makan mendadak sunyi. Tuan Karim memandangi kantong emas di tangannya. "Apakah aku memang seperti itu?" tanyanya pelan. Abu Nawas tersenyum. Pernah lihat keledai mengejar wortel yang digantung di depan wajahnya. Ia terus berjalan, tapi tak pernah menikmati wortelnya. Banyak manusia hidup seperti itu. Karim terdiam. Tiba-tiba seorang penjaga datang tergesa-gesa. "Tuan, ada pengemis tua meminta makanan di depan rumah." Karim langsung berkata, "Usir saja." Namun Abu Nawas menahan. "Biarkan saya menemuinya." Di depan rumah berdiri seorang pengemis tua berpakaian lusuh, tapi wajahnya terlihat tenang. "Saya hanya meminta sedikit makanan," katanya lembut. Karim berbisik kesal, "Kalau semua pengemis diberi makan, hartaku bisa habis." Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau satu piring makanan bisa membuat bangkrut, berarti rumah Tuan sebenarnya terbuat dari kerupuk." Beberapa pelayan menahan tawa. Akhirnya Karim menyuruh pelayan memberi roti dan sup. Pengemis itu makan dengan lahap sambil tersenyum bahagia. Abu Nawas bertanya, "Kakek, kenapa wajahmu selalu ceria?" "Karena saya tidur nyenyak setiap malam." Karim heran. "Bagaimana bisa? Kau tidak punya emas atau rumah besar?" Pengemis itu mengangguk santai. "Benar, tapi saya juga tidak takut kehilangan semua itu." Karim mulai memperhatikan serius. Pengemis tua melanjutkan, "Dulu saya juga saudagar kaya. Lalu kenapa jadi miskin? Karena terlalu mencintai harta, suasana menjadi hening. Saya selalu takut rugi, takut dicuri, takut miskin. Sampai akhirnya saya lupa menikmati hidup." "Apa yang terjadi?" tanya Karim pelan. "Saya jatuh sakit. Saat itu saya sadar, emas tidak bisa membeli hati yang tenang." Kata-kata itu terasa menusuk Karim. Namun tiba-tiba seorang pelayan berlari panik. "Tuan, gudang gandum terbakar." Karim langsung pucat dan berlari secepat mungkin. Asap terlihat mengepul. Para pelayan sibuk membawa ember air. "Habislah hartaku," teriak Karim panik. Ia sampai lupa memakai sandal sebelah. Sementara itu Abu Nawas tetap tenang. Ia memperhatikan lalu berkata, "Aneh, asapnya banyak, tapi apinya kecil." Saat pintu gudang dibuka, ternyata hanya sedikit jerami di sudut yang terbakar. Api pun cepat dipadamkan. Gudang hampir tidak rusak. Semua orang lega, kecuali Karim yang sudah lemas ketakutan. Abu Nawas duduk di sampingnya. Gudang belum habis terbakar, tapi Tuan sudah hampir kehilangan nyawa karena takut. Karim diam sambil menunduk. Abu Nawas berkata pelan, "Kalau hidup terus dipenuhi rasa takut kehilangan, kapan Tuan sempat menikmati kebahagiaan?" Malam itu Karim tidak bisa tidur. Ia berjalan di halaman sambil memikirkan ucapan Abu Nawas dan pengemis tua. Tak lama kemudian ia melihat para pelayannya makan bersama sambil tertawa sederhana. Mereka hanya makan roti dan sup biasa, tetapi wajah mereka jauh lebih bahagia darinya. Karim terpaku. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa selama ini ia memiliki banyak harta, tetapi terlalu sedikit ketenangan. Dari kejauhan Abu Nawas tersenyum kecil. Kadang manusia baru mengerti arti bahagia setelah lelah dikejar ketakutannya sendiri. Keesokan paginya suasana rumah Tuan Karim terasa berbeda. Biasanya para pelayan berjalan tegang seperti ayam kehujanan.
Namun pagi itu Karim hanya duduk diam menatap halaman rumah. Bahkan ketika seorang pelayan tidak sengaja menumpahkan teh, Karim cuma menarik napas panjang. "Maaf tuan," kata pelayan itu gemetar. "Ya sudah, lain kali hati-hati," jawab Karim pelan. Para pelayan langsung saling pandang kaget. Salah satu dari mereka berbisik, "Jangan-jangan Tuan Karim kerasukan jin baik." Di sudut ruangan, Abu Nawas hampir tertawa mendengarnya. Namun perubahan Karim ternyata belum bertahan lama. Menjelang siang datang seorang saudagar kaya bernama Salman. Pakaiannya mewah, cincinnya penuh permata, dan minyak wanginya menyengat sampai satu halaman. Begitu melihat rumah Karim, Salman langsung tersenyum sombong. "Rumahmu masih seperti ini rupanya." Karim langsung tersinggung. "Maksudmu?" Salman tertawa kecil. "Rumahku sekarang punya kolam air mancur 3 tingkat dan lantai marmer dari Mesir." Karim mulai panas. Abu Nawas yang duduk di dekat mereka langsung tahu masalah akan datang. Salman melanjutkan, "Aku juga baru membeli 100 unta minggu lalu." Karim langsung berdiri. "100? Aku bisa membeli 200. Abu Nawas menepuk jidat. Waduh, penyakit lamanya kambuh lagi. Namun Salman belum selesai. Ia menunjuk taman rumah Karim. Tamannya juga biasa saja. Burung-burung di rumahku didatangkan dari negeri jauh. Karim makin kesal. "Minggu depan aku akan membuat taman lebih besar." Abu Nawas akhirnya menyela. "Tuan Salman, apakah burung-burung itu bisa masak sendiri?" Salman bingung. "Tentu tidak. Kalau begitu tetap saja harus makan dan buang kotoran. Mahal-mahal beli masalah." Para pelayan langsung menahan tawa. Namun Karim justru semakin terbakar gengsi. Hari itu juga ia memerintahkan renovasi besar-besaran. Bangun kolam lebih besar, tambah lampu, tambah patung. Rumah Karim mendadak ramai seperti pasar bangunan. Malam harinya Abu Nawas bertanya pelan, "Apakah semua ini benar-benar membuat Tuan bahagia?" "Tentu, aku tidak mau kalah dari Salman." Abu Nawas tersenyum kecil. "Berarti yang mengatur hidup Tuan sekarang bukan hati Tuan, tapi mulut Salman." Karim langsung diam. Beberapa hari kemudian rumah Karim memang berubah lebih mewah. Ada taman baru, lampu gantung besar, dan kolam air mancur tinggi. Karim berdiri bangga melihat semuanya. Ternyata hidup mewah memang menyenangkan. Abu Nawas mengangguk santai. "Iya, terutama bagi tukang bangunan yang sudah dibayar mahal." Karim mendelik kesal. Namun tiba-tiba terdengar suara retakan. "Kraak." Ternyata pondasi air mancur retak karena dibuat terburu-buru. Air langsung menyembur kemana-mana. Para pelayan panik berteriak. Salah satu patung mahal roboh menimpa meja makanan. Brak! Karim langsung pucat. Belum selesai sampai di situ, air kolam mengalir deras ke taman dan membuat beberapa tamu terpeleset. Salman yang kebetulan datang malah tercebur ke kolam. Byur. Sorban mahalnya hanyut terbawa air. Para pelayan tak kuat lagi menahan tawa. Salman berdiri basah kuyup sambil marah besar. "Ini rumah atau jebakan ikan?" Malamnya Karim duduk lesu bersama Abu Nawas. "Hartaku habis banyak, tapi malah jadi begini." Abu Nawas tersenyum kecil. Orang yang hidup hanya untuk mengalahkan orang lain biasanya lupa cara menikmati hidupnya sendiri. Karim memandangi kolam rusak di depannya. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa selama ini ia terus mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar membuat hatinya tenang. Sejak kejadian kolam rusak itu, Tuan Karim mulai lebih banyak diam. Ia tidak lagi berteriak setiap pagi. Bahkan para pelayan mulai berani berjalan tanpa takut dimarahi karena napas terlalu keras. Namun satu kebiasaan Karim masih belum hilang. Ia tetap menghitung emasnya setiap malam. Abu Nawas yang melihat itu hanya menggeleng pelan. "Kalau emas bisa bosan, mungkin sekarang mereka sudah minta pindah rumah," gumamnya. Suatu malam Abu Nawas datang membawa sebuah karung tua. Karim heran. "Apa isi karung itu?" "Harta paling berharga milik saya." Karim langsung tertarik. "Harta, isinya emas, lebih berharga." Karim makin penasaran. "Permata, lebih mahal lagi." Karim mendekat cepat. "Kalau begitu buka." Abu Nawas membuka karung perlahan. Karim langsung melongo. Isinya cuma batu biasa. "Ini batu." Abu Nawas mengangguk santai. "Betul." Karim kesal. "Kau mempermainkanku." Abu Nawas mengambil satu batu kecil lalu berkata, "Batu ini sangat berharga." "Berharga dari mana?" "Saya mengambilnya dari jalan saat lapar. Lalu saya duduk di atas batu ini sambil makan roti bersama teman-teman. Waktu itu saya tertawa sampai sakit perut."
Jadi batu ini mengingatkan saya pada kebahagiaan. Karim terdiam. Abu Nawas mengambil batu lain. Kalau yang ini saya ambil saat kehujanan. Saya dan seorang pengemis berteduh sambil bercerita semalaman. Karim mulai mendengarkan serius. Dan batu yang ini, lanjut Abu Nawas, mengingatkan saya bahwa hidup sederhana kadang lebih tenang daripada hidup penuh ketakutan. Karim memandangi batu-batu itu lama. Lalu ia melihat peti emas di sudut ruangan. Tiba-tiba ia sadar, ia punya banyak emas, tetapi hampir tidak punya kenangan bahagia. Hidupnya hanya tentang takut kehilangan. Malam itu Karim bertanya pelan, Abu Nawas, apakah menurutmu saya sudah terlambat untuk berubah? Abu Nawas tersenyum hangat. Kalau seseorang masih bisa tertawa, berarti hidupnya belum terlambat. Karim mengangguk pelan. Namun tiba-tiba seorang pelayan datang terburu-buru. Tuan, ada anak kecil mencuri buah di kebun belakang. Karim langsung berdiri. Dulu biasanya ia akan marah besar. Namun kali ini ia berjalan pelan ke kebun. Di sana terlihat seorang anak kurus memegang 2 buah delima sambil gemetar ketakutan. Maaf tuan, katanya hampir menangis. Adik saya sakit dan belum makan. Karim terdiam. Anak itu mengingatkannya pada dirinya sendiri saat kecil sebelum menjadi kaya. Abu Nawas berdiri di belakang sambil memperhatikan. Karim akhirnya bertanya pelan, kenapa tidak meminta saja? Anak itu menunduk. Saya takut diusir. Suasana mendadak sunyi. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Karim justru mengambil sekeranjang buah dan memberikannya kepada anak itu. Bawa ini untuk keluargamu. Anak kecil itu sampai tidak percaya. Benarkah? Karim mengangguk. Anak itu langsung menangis bahagia lalu berkali-kali mengucapkan terima kasih sebelum berlari pulang. Para pelayan melongo kaget. Salah satu penjaga bahkan berbisik, Tuan Karim benar-benar berubah. Abu Nawas tersenyum kecil. Malam harinya Karim duduk sendiri di halaman rumah. Anehnya, dadanya terasa jauh lebih ringan dibanding saat menghitung emas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa tenang. Abu Nawas datang membawa 2 cangkir susu hangat. Nah, katanya sambil duduk, rasanya bagaimana memberi tanpa takut miskin. Karim tersenyum kecil. Hangat, susunya, hati saya. Abu Nawas tertawa keras sampai hampir menumpahkan susu. Syukurlah, kalau hati tuan mulai hangat, mungkin wajah tuan tidak lagi seperti kambing kehilangan rumput. Perubahan Tuan Karim mulai terasa di seluruh Baghdad. Dulu orang-orang mengenalnya sebagai saudagar pelit yang wajahnya lebih seram daripada penjaga penjara. Sekarang ia mulai sering tersenyum, memberi makanan kepada fakir miskin, bahkan berbicara ramah kepada pelayannya. Namun tentu saja, tidak semua orang senang melihat perubahan itu. Salah satunya adalah Salman. Ketika mendengar Karim mulai banyak bersedekah, Salman langsung tertawa mengejek. Karim pasti sudah gila, harta susah payah dikumpulkan malah dibagi-bagikan. Ia pun datang ke rumah Karim dengan niat menyindir. Begitu tiba, Salman terkejut melihat halaman rumah Karim ramai oleh anak-anak yatim yang sedang makan bersama. Karim bahkan duduk bersama mereka sambil tertawa. Salman mendekat sambil menggeleng heran. Karim, sejak kapan kau jadi tukang bagi-bagi makanan? Karim tersenyum santai. Sejak saya sadar emas tidak bisa membuat saya tidur nyenyak. Salman mendengus. Itu karena kau terlalu lembek sekarang. Abu Nawas yang sedang makan kurma langsung menyela. Tidak semua orang yang lembut itu lemah. Bubur saja lembut, tapi bisa bikin kenyang. Anak-anak langsung tertawa. Salman kesal. Ia lalu berkata sombong, aku tetap lebih suka hidup kaya daripada sibuk mengurus orang miskin. Abu Nawas mengangguk santai. Bagus. Salman tersenyum bangga. Tapi, lanjut Abu Nawas, jangan lupa. Kain kafan tidak punya kantong. Semua orang langsung diam sesaat. Salman mencoba tertawa mengejek, tetapi wajahnya terlihat tidak nyaman. Untuk mengalihkan suasana, ia berkata keras, kalau begitu mari kita lihat siapa yang paling bahagia malam ini. Ia memanggil para pelayannya membawa makanan mewah, musik, dan hiburan mahal. Halaman rumah Karim mendadak seperti pesta besar. Namun anehnya, Salman justru sibuk memamerkan semua miliknya sambil terus melihat apakah orang lain kagum atau tidak. Sementara itu Karim malah duduk sederhana bersama anak-anak sambil makan roti dan sup. Abu Nawas memperhatikan keduanya sambil tersenyum kecil. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba listrik lampu minyak padam karena angin besar. DUUP, suasana langsung gelap. Para tamu Salman panik. Aduh, gelap, perhiasanku, sandalku hilang. Orang-orang saling bertabrakan.
Bahkan Salman jatuh terduduk ke dalam nampan makanan. Biur, sup tumpah ke jubah mahalnya. Sementara di sudut lain, Karim dan anak-anak malah tertawa bersama sambil menyalakan lilin kecil. Mereka mulai bercerita lucu dalam suasana sederhana. Abu Nawas mendekati Salman yang masih belepotan sup. "Kenapa wajahmu sedih? Bukankah pestamu sangat mewah?" Salman kesal. "Mana mungkin bahagia begini?" Abu Nawas menunjuk Karim. "Nah itu anehnya. Di sana cuma ada roti, sup, dan lilin kecil, tapi mereka tertawa lebih keras daripada pesta tuan." Salman menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki. Ketenangan. Malam semakin larut. Satu persatu tamu pulang. Anak-anak yatim juga kembali ke rumah mereka sambil tersenyum bahagia. Karim berdiri di halaman memandangi langit malam. Lalu ia berkata pelan kepada Abu Nawas, "Sekarang saya mulai mengerti." "Mengerti apa?" "Selama ini saya mengumpulkan banyak harta untuk mencari bahagia. Padahal bahagia justru datang saat saya berhenti diperbudak harta." Abu Nawas tersenyum lebar. Akhirnya otak tuan menyala juga. "Saya sampai khawatir harus menjemurnya dulu." Karim tertawa keras. Dan itu adalah tawa paling tulus yang pernah keluar dari mulutnya selama bertahun-tahun. Sejak malam itu, hidup Tuan Karim benar-benar berubah. Ia masih berdagang dan tetap bekerja keras, tetapi tidak lagi diperbudak rasa takut kehilangan. Gudang emasnya masih penuh, namun pintu rumahnya kini juga terbuka untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. Para pelayan merasa lebih tenang bekerja di rumah itu. Bahkan tukang kebun tua yang dulu sering dimarahi sekarang bisa bercanda bebas. Suatu pagi, Raja Harun al-Rashid mendengar kabar perubahan Karim. Raja pun datang bersama beberapa pengawal untuk melihat sendiri. Begitu tiba, Raja terkejut melihat halaman rumah Karim penuh warga yang sedang makan bersama. Anak-anak berlari sambil tertawa. Para pelayan tersenyum. Suasananya hangat dan ramai. Raja menatap Abu Nawas. "Apakah ini benar rumah Karim? Aku sampai curiga salah alamat." Abu Nawas menjawab santai, "Benar Baginda. Hanya saja sekarang rumahnya dihuni manusia, bukan ketakutan." Raja tertawa keras. Karim lalu menyambut Raja dengan wajah cerah. "Selamat datang Baginda." Raja mengangguk kagum. "Wajahmu berubah jauh. Dulu kau terlihat seperti orang yang tidur di atas duri." Karim tersenyum malu. "Dulu saya pikir semakin banyak harta, semakin bahagia hidup saya. Lalu sekarang," Karim memandang warga di halaman rumahnya. "Sekarang saya sadar, harta yang tidak dibagikan hanya membuat hati sempit." Raja terlihat puas mendengarnya. Namun seperti biasa, Abu Nawas tidak mau suasana terlalu serius. Ia mengambil sepotong roti lalu berkata, "Baginda, saya akhirnya menemukan rahasia kebahagiaan." Semua orang langsung menoleh penasaran. "Apa itu?" tanya Raja. Abu Nawas mengangkat roti itu tinggi-tinggi. "Perut kenyang, hati tenang, dan jangan punya tetangga yang suka pinjam uang." Semua orang langsung tertawa keras. Bahkan Raja sampai memegang perutnya. Di tengah tawa itu, tiba-tiba Salman datang. Namun kali ini penampilannya berbeda. Tidak ada rombongan besar, tidak ada pakaian berlebihan, dan wajah sombongnya juga mulai hilang. Ia berjalan pelan mendekati Karim. "Aku ingin minta maaf," katanya lirih. Karim tersenyum. "Masuklah, kita makan bersama." Salman tampak heran. "Kau tidak marah?" Karim menggeleng. "Dulu saya juga sama seperti dirimu. Selalu ingin lebih hebat dari orang lain." Salman menunduk malu. Abu Nawas mendekat sambil membawa semangkuk sup. "Nah, bagus. Daripada iri melihat orang lain bahagia, lebih baik ikut makan." Salman akhirnya tertawa kecil. Hari itu mereka makan bersama dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada emas dipamerkan. Hanya roti hangat, sup sederhana, dan orang-orang yang saling tertawa dengan tulus. Menjelang sore, Raja bersiap kembali ke istana. Sebelum pergi, ia berkata kepada Abu Nawas, "Kau memang aneh. Tapi selalu berhasil membuat orang sadar." Abu Nawas membungkuk santai. "Saya hanya membantu orang menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam hati mereka." Raja mengangguk pelan. Sementara matahari mulai tenggelam di langit Baghdad, Karim berdiri di depan rumahnya sambil tersenyum tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar kaya. Bukan karena emasnya, bukan karena rumahnya, tetapi karena hatinya akhirnya dipenuhi rasa syukur. Dan sejak hari itu, orang-orang di Baghdad tidak lagi mengenal Karim sebagai saudagar terkaya.
Mereka mengenalnya sebagai orang kaya yang akhirnya belajar bahagia. Tamat.